الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwanina. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairul anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina sufiru bil ajmi wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang patut kita syukuri untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, terutama adalah ibadah kita, amaliyah kita, termasuk pada hari ini adalah sebenarnya merupakan bagian dari yang diperintahkan Allah, terutama di samping silaturahmi, mengokohkan, mengeratkan hubungan kekeluargaan kita dalam yang namanya bingkai Raudhatul Jannah. Insyaallah dikandung maksud untuk bersama-sama kita ini tidak ada yang keluar dari bingkai silaturahmi adalah bingkai yang terbaik, apalagi di dalamnya kita untuk mendoakan orang tua, kemudian ada ayat-ayat yang nanti walaupun satu ayat, dua ayat itu untuk renungan kita yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengurai ayat-ayat yang sudah diturunkan, lalu untuk berpikir bersama kalau bisa dan memang sampai untuk mengamalkan. Setelah merenungkan betapapun kekuasaan Allah, seperti pada hari ini Allah akan mengajak untuk kita membangkitkan semangat ketika Allah menciptakan akal pikiran kita, jangan untuk hanya sekedar urusan yang berkaitan duniawi saja, tapi insya Allah kita sudah memahami bahwa akal kita disuruh dengan isyarat tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau ada perintah seperti itu berarti nilainya adalah ibadah. Konsep ini diaturkan oleh Rasulullah
ketika Allah sudah menurunkan wahyu untuk kita semua. Pekerjaan kita ini sudah tahu bahwa konsep Allah menjadikan kita sudah boleh dikatakan memahami secara keseluruhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun kadang-kadang kesombongan hati manusia merasa seakan nggak penting. Ini yang kadang kita lalai. Karena ini adalah bersih. Memang nanti saya minta kepada Pak Khalid selaku pengurus di rokok artinya sindro tidak dipaksakan. Saya yakin yang ini setelah menerima wahyu kemudian mengingatkan kepada hambanya tafakkaru. Ini nilainya ibadah karena ini bil amal. Artinya bentuknya perintah. Kalau perintah Allah itu menjadi wajib. Jadi kalau wajib itu bukan sunnah. Kalau wajib itu adalah bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Makanya Rasulullah sampai mengeluarkan hadis yang mengatakan tafakkaru, berpikirlah kalian semua fi khalqillah, pada ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, tapi jangan serta-merta kita itu memikirkan bagaimana Allah itu penciptanya, bagaimana, enggak usah, enggak bakalan mampu. Baiklah, kita mari kita ajak nalar pikir kita pada ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi. Innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah itu la yastahi, tidak pernah merasa malu. Kata istilahnya, Allah tidak pernah malu, tidak pernah segan-segan. Ayat riba maknane ayat ala ayat riba itu. Kita dadekaken ayat riba dongeng asli mukul. Tapi ini para mufasir mengartikan ayat riba itu bisa makna ayat ala, menjadikan. Ayat riba yang tanda deaken sapa Allah matalan ing perumpamaan ma barang, bahasa Indonesianya berupa ba'udotan. Allah kemudian mengambil salah satu untuk nalar berpikir kita, ayat riba matalan ing umpamane atau perumpamaan. Maksudnya apa? Ay annallaha sak temne Gusti Allah layak ora ninggalaken sapa Allah. Allah tidak pernah meninggalkan ayyubayina, yang jelasaken untuk menjelaskan lil khalqi, kepada makhluk atau maring makhluk Gusti Allah matalan perumpamaan. Ai mitlin kana, jadi apa berupa istilahnya perumpamaan mitlin atau sepadane kana tinemu apa minta. Apapun Allah akan menjelaskan tentang
perumpamaan ba'udatan. Allah tidak pernah malu, Allah tidak pernah segan-segan membuat satu contoh makhluk yang menurut manusia itu kayak kurang gawean. Apa ba'udatan? Yaitu gawe ba'udatan lemut nyamuk, berupa nyamuk. Pama paukoha pama mangkau tiba pamalan barang paukoha kang sanging sore anasa maksudnya paukoha besan dure maring paukoha. Jadi anak sing naksiri nang kene bahwa Allah itu membuat nyamuk tidak pernah malu, bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk itu. Soalnya kan orang kalau tidak pakai nalar pikiran mungkin akan berbicara kurang gawean. Tapi kalau orang beriman nanti beda tanggapannya. Makanya ini Allah menyodorkan, yuk kita berpikir sejauh mana kita mampu untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Ba'udatan, yang dibawa ke sini adalah kata ba'udah, yaitu nyamuk, bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk. Nah ini bidati dalam gate. Jadi Allah tidak segan untuk memberikan keterangan pada makhluk melalui perumpamaan apapun, seperti ba'udatan pama paukoha nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk itu. Pertama bidati dalam gate atau bentuknya yang lebih besar. Bidati dalam bentuknya kalduba kayak dene laler, wal angkabut lan kayak dene serangga. Jadi ada yang lebih besar, ada yang paling kecil. Au bil ghardi atau yang dalam tujuannya al maksud kang dituju kang disejamin tamsili saking perumpamaan daripada yang namanya nyamuk itu. Kita disuruh bukan hanya status nyamuknya, tapi kongkon deleng kajanain kayak jenis wiwine sabira bisa memabur gawene kayak ngapa kapal terbang kan sayapnya besar, anak jahil ba'udah. Terus wa kaifa yastahillah lan wa kaifa lan halikaya apa yastahillah yastahi izin sapa Allah Gusti Allah min dzikri syai'in saking nutur sawiji-wiji lau istima'il khalaik, walaupun atau senajan kumpul sapa khalaik biro-biro makhluk kulluhum sekabiane makhluk ala tahlihi ing atase oleh ndadekaken nyamuk atau syekh maqadaru maka ora bakal mampu ora bakal kuasa alaihi ing atase tahlil. Walaupun dikumpulkan sekian banyak orang ahli, bikin saja nyamuk kalau bisa. Kita lihat bikin nyamuk segitu, suruh coba dikumpulkan. Ini kan lagi dibawa kita, nalar pikir kita, yuk kita bawa. Orang bisa bikin kapal terbang itu syaratnya dari bikin nyamuk. Jadi sampai bagaimana bisa terbang malah bukan kinjeng, yang diambil itu justru dari nyamuk itu. Nyamuk yang kecil bisa terbang
Kemudian apa bahasa Inggris congore. Wal muradu sing dikarepaken yang dimaksud di sini bil ba'udah guna lawan ba'udah nang guna ing dalem kene iku annamus. Asli ba'udah mufradahnya atau sinonimnya adalah annamus. Annamus itu adalah nyamuk. Ya kita ngerti bahasa Arab ba'udah nyamuk, namus ya nyamuk. Wa utawi sing arane namus iku min ajibi khalqillah setengah saking keajiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mikir. Soalnya dari organ tubuhnya saja kita suruh memikirkan. Fa innahu maka satemene namus iku bihoyati sohir banget cilike walau lan iku kadue namus mikir sitatu arjuni sekecil itu tapi punya kaki 6. Kita tidak pernah menghitung bahwa pernah bokidok karena kater iya tapi mestinya ketika kita lagi digigit nyamuk itu mikir, ya Allah, Allah bikin yang namanya nyamuk sekecil itu. Sudah kecil, kakinya 6. Kita yang besar kakinya cuma 2. Tapi Allah menciptakan binatang yang kecil, arin dokon sikile. Tadi saya bilang gede deh. Bangsane makane wong sing bisa minta mundur ya kaya ora panweru sikile angger sinom-nom tak karuan tapi angger wis model kudu dislongsong ya ora panweru sikile. Lah itu ketika dokon menciptakan itu bagaimana sampai orang ambrol menurut. Makanya ditantang kumpulkan manusia yang paling ahli sekalipun untuk bikin coba nyamuk. Ini kata Rasulullah, kata ahli tafsir saja. Wa min ajibillahi min ajibi khalqillahi ta'ala. Ini adalah keajiban yang ciptaan Allah. Dari nyamuk kita suruh berpikir, wahai manusia, bangkitkan semangat nalar pikir kalian ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal pikiran. Kita kadang tidak sampai ke situ. Pikiran kita padahal itu kalau kita mikirkan seperti itu tadi sudah saya katakan pada hadis Rasulullah itu apa? Maka di situ ada nilai ibadah. Kenapa? Perintah untuk berpikir pada ciptaan Allah sehingga menjadi ibadah. Jadi menjadi ibadah. Jadi itu menjadi ibadah karena ada perintah. Tapi hebatnya lalu makanya renungan ini menjadi bahasa ketika kita habis sholat yaitu tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Itu timbulnya tasbih, tahmid dan takbir itu adalah karena kita telah mengolah akal pikiran kita melihat ayat-ayat Allah dari yang besar sampai dengan yang kecil. Sebab dengan subhanallah kita tahajud, maha suci Allah. Karena Allah sudah memerintahkan di sini kumpulkan semua manusia, tapi tidak ada yang mampu untuk bisa berkumpul membuat satu nyamuk saja. Allah sudah memperlihatkan bikin nyamuk, lihat kakinya ada 6, sitata arjulin wa arba'ata ajnihatin dan ada 4. Ada 4 apa? Arba'ata ajnihatin dan ada 4 swiwi. Sayapnya ada 4. Wadalmin anak buntute. Wa khurtumin anak lalene kasih. Cucuk simrak. Cucuk itu sekecil itu. Terus nangkene wa khurtumin wa makna sawirihi. Jadi
bahwa utawi khurtum iku ma'asohihi ing dalem sartane cilike maring khurtum ya usul bisa ngamblesaken wis kayane nang tengahnya bolongane sebesar apa lubang itu yang ada pada khurtum. Nah, kita kan bahasa ini kan tidak pernah kenal. Oh, kayak singarane cucu kayak arane khurtum. Kakinya julin ada 6, sayapnya ajniha, swiwine kerane ajniha. Betapapun Allah menciptakan yang sekecil itu maksudnya untuk bangkit semangat kita agar kita membaca tasbih, tahmid, kemudian takbirnya ketika habis sholat penetes, orang pun sekedar ngambang ada di lisan saja. Kenapa? Karena kita dari mulai waktu habis subuh sampai zuhur kita sudah melihat banyak sekali ayat-ayat Allah, pekerjaan kita, kemudian yang menggerakkan hati kita, kemudian yang memfungsikan anggota tubuh kita, sudah ini banyak sekali. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki sudah langsung Allah yang menunjukkan hari ini ke sana, ini, itu semua sebenarnya Allah. Karena yang bikin suara di hati itu adalah Allah dan yang menunjukkan Allah. Betapapun kita nalar, baru ketika sudah sampai pada waktu sholat, maka kita akan mampu berpikir dengan subhanallahnya netes berbobot orang ngambang subhanallah. Jadi subhanallah ini karena melihat ragamnya sudah tidak mampu, makanya ketika itu sudah menjadi kenikmatan yang luar biasa untuk mampu berpikir. Nah, ini keajaiban Allah. Allah dengan wa ala kulli syai'in qadir. Allah ini adalah atas segala sesuatunya qadirul kuasa, mampu memang Allah. Dah yang kita lihat ini di depan kita, di ladang kita, semuanya sampai yang namanya ada mobil, motor kita itu, semua bahannya ini dari mana sih? Kemudian betapa luar biasanya bensin setiap hari dipakai habis, tapi ada terus yang menciptakan Allah. Apakah kita pernah berpikir sampai ke situ? Agar tumbuhnya nanti sebagai ungkapan rasa syukur. Baru ketika kita rasa syukurnya diucapkan habis sholat yang berbobot dengan kata alhamdulillah. Ini baru dengan lisan. Lalu kemudian direalisasikan di dalam satu amalan ketika kita sudah alhamdulillah. Apa syukur kita dengan syukur bil amal? Mau mengerjakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang, jangan menghina, jangan ngecek sama Allah. Kadang orang-orang yang ingkar, ya Allah, apa yang dilarang dikerjakan, yang sudah ngerti bahwa itu adalah dilarang oleh Allah, itu yastahzi'una, menertawakan, mengejek kepada hukum Allah. Ini mestinya seperti itu. Ini dari hasil kita seperti ini. Kalau kita cuci nalar otak kita untuk melihat yang namanya betapapun luar biasa. Tadi sudah sampai pada wa ma'asohirihi, bersama kecilnya yang namanya khurtum itu, ya usul bisa ngamblesaken. Ya usul artinya bisa seluruh, bisa ngamblesaken kelalen yang kecil. Ada kelalene gajah tak gede, tapi kelalene manis singarane apa lembut. Ini sudah kita bisa membayangkan. Tapi apa katanya di sini? Jadi ya usul apa khurtumuhu, jadi singarane kelalene pi jildil fil ing dalem bisa ngamblesaken nang kulite maring gajah. Fil gajah kan aneh kandel, kulite kandel, orang tugel.
sekecil itu bisa nyelusup tapi orang tugel, malah bisa ngangkat yang namanya nyedot darah. Nah kalau umpamanya yang namanya daging kita tuh ya ringan sekali, tapi kalau yang namanya daging apa istilahnya kulitnya yang namanya gajah, wal jamus, kulitnya maring bisa jamus ke artinya kerbau atau sapi, wal jamal onta, payah bluho mangkatum kamin gusaking khurtut opo algoyatu banget sampai akhirnya tembus ke dalam. Luar biasa keciptaan Allah sekecil itu hari di ngonok nabe putus, tapi kok bisa masuk. Inilah keajaiban Allah untuk menciptakan makhluk yang terkecil, hatta innal jamala sehingga sak temene ontai ku yamutu mati min kursoti saking cokotane maring maring lembut. Luar biasa. Mau ini digigit nyamuk itu, bahasa gigit nyamuk itu yang nggak pas. Apa bahasa benernya? Tutup. Sedot, ya wis pokoknya tangan ini sedot. Tapi kan orang bahasanya pakai gigit nyamuk. Padahal lambene pakai cucukan lah. Kita tidak pernah berpikir ngomong gigit nyamuk bisa berapa? Copot nyamuk. Salah, nyamuk tidak pernah nyopot. Robles lah kawan. Nyengat. Iya. Nyontek kan. Angkat dekene nasultar saya cek berapa. Apa halnya nyontek? Betul secen. Lah ini jarumnya yang namanya, tapi kan itu istimewa ciptaan Allah dengan dihina. Yang milik Rasulullah, yang nomor bisa menolong. Tapi istimewa itu kan sayangnya perempuan. Barang itu barang antik. Nah iya, tapi kan itu iman dan orang yang kafir. Fa'amal ladina amanu. Fa'amal ladina maka anapun utawi wong ake amanu kang pada imanaken sapa ladina kaya lamuna maka pada ngawruhi sapa ladina amanu anahu sak temene torobal matar. Nah, artinya gawe istilahnya Allah itu bikin perumpamaan itu sudah kita orang yang beriman memang semuanya ada manfaatnya. Manfaat keluar apa? Anehnya itu loh, di samping nyelunsup juga ternyata apa sih bahasanya kelalen? Tinggal darat. Kelalen nih. Ya wis lalen bae ya. Apa? Lalen. Ya kelalen lah. Kelalen ini bisa masuk tapi bisa bikin gatel. Ketok racun. Beri jentel. Samono fungsinya luar biasa. Apa pernah mikir kowe nang jerone weteng upase sapira akehe. Makane kilo mesra yo apa pada jentol. Lah sing go jentol kuwi apa? Tahu mikir apa? Orang tahu mikir bahwa gatel. Lah gatel iki ya juga merupakan ada lagi gatel dari orang nikmat enak. Nah itu. Tapi dasarnya ya Allah, umai rumput. Ya pating selawar orang tahu dikumbah yang menasur. Apa-apa dicandol-candol nang umpamane. Ya wis rumput tak nemen. Makanya kan seneng sing barang mampu metloke mono. Oh tuh be, orang segelas apa? Iya. Berapa bulannya kan lebut akeh gara-gara pakai trandol nas. Aja di trandol-trandol nah di plastik libatkan toko nang bak ngono. Masih orang iya. Terus dimbo cantol nas. Ya nyamuk akeh. Nah, ini nyamuk. Tapi kalau orang-orang beriman melihat Allah menciptakan seperti itu, al-haq ayat tadi kesewis tetepakan mirobim saking pangerane lagi.
kok ingkar, maka orang diwenangaken tidak ada kata untuk menolak, istilahnya untuk mengingkari apa yang diciptakan Allah yang nanu krono sakmene ingkar iku laisa gubatan. Ini bukan permainan, bal huwa mustamilun al asrar. Ini adalah mengandung rahasia yang luar biasa. Bagaimana alatnya pakai apa, bikin seperti itu, padahal di dalamnya lentur itu loh. Yang namanya cucuknya lentur, tapi kok bisa nembus kulit yang paling kulitnya badak saja bisa masuk untuk mengambil darah yang ada di dalam tubuhnya. Ini luar biasa. Dan yang paling hebat lagi, di situ kok mengandung racun sampai kadang-kadang gatel wal fawaid dan piro-piro mengandung faedah. Ini kan merupakan satu hal yang luar biasa. Ada rahasia, ada sesuatu yang berfaedah. Faedahnya apa? Allah mau memberikan rezeki kepada manusia. Apa? Bikin nyamuk. Akhirnya orang yang akalnya sehat bisa bikin obat nyamuk. Akhirnya ternyata banyak pekerja di pabrik obat nyamuk, ada Baygon, ada yang gambarnya pingpong, nah itu. Ini juga Masya Allah, ternyata sekedar nyamuk tidak hanya akan merugikan, memberikan madharat, semua itu ada manfaat. Jadi semua ini ada manfaatnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana sikap orang-orang yang ingkar kepada Allah? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi hadza matala wallahu a'lam bishawab. Jangan terlalu banyak, yang penting sedikit aja. Kalau kita urai, marilah kesimpulan pada kesempatan hari ini, kalau kita orang-orang yang beriman, saya kira sudah sangat pantas untuk mempertebal keimanan kita. Semakin tambah percaya, nggak mungkin ada yang bisa membuat kecuali adalah prima causa. Dari yang maha ke maha, inilah yang dikatakan prima causa. Allah pencipta yang harus, sebab jangan sampai kita ini kemudian membawa iman tapi kempang, yang akhirnya seakan-akan masih bandel untuk melanggar aturan-aturan Allah. Tapi dengan kita semakin menggunakan nalar pikir kita tidak akan serta-merta bandel kepada Allah dengan apa yang dilarang, jangan kemudian kita lakukan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nalar pikir kita pada kesempatan hari ini semoga Allah akan membukakan. Makanya kita pantas sekarang ada syair yang untuk kita semua. Maka kita baca yang terakhir ini, ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana dinina wa dunyana ya bataru ya bataru ya bataru ya Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ya Rabbana ya Rabbana
barangkali ada hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.